Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Adriani dengan NIM 45223014 dari jurusan Administrasi Bisnis. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen kredit. Kredit bukan hanya sekedar pinjaman, tetapi juga merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memahami bagaimana mengelola kredit dengan bijak agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan maupun individu. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas dalam video ini diantaranya pengertian kredit, unsur-unsur kredit, manajemen perkreditan, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, jaminan kredit, analisis kredit, kualitas kredit, proses manajemen kredit, penyelesaian kredit bermasalah, monitoring dan pengawasan kredit, serta metode perhitungan bunga. Sebelum saya melanjutkan video ini, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan kredit? Nah, jadi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, biasanya disertai bunga atau imbalan. Selanjutnya, unsur-unsur kredit. Yang pertama, dua pihak, yaitu adanya pihak kreditur dan debitur. Yang kedua, kepercayaan atau trust adalah keyakinan pemberi kredit atau kreditur bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang, barang, atau jasa, akan benar-benar dikembalikan oleh penerima kredit atau debitur. Selanjutnya, kesepakatan atau perjanjian adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur yang berisi hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, penyerahan, yaitu penyerahan barang berupa uang, barang, atau jasa dari kreditur kepada debitur. Selanjutnya, balas jasa atau bunga merupakan imbalan keuntungan yang diperoleh oleh kreditur atas pemberian kredit. Selanjutnya, waktu adalah periode atau masa pengembalian kredit yang telah disepakati masing-masing antara debitur dan kreditur. Yang terakhir adalah resiko, adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat kredit tidak tertagih. Selanjutnya, manajemen kredit. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Yang pertama, kebijaksanaan pokok perkreditan. Yang kedua, proses pemberian putusan kredit. Yang ketiga, mengatasi kredit bermasalah. Yang terakhir adalah profesionalisme integritas pejabat perkreditan. Adapun organisasi perkreditan diantaranya Dewan Komisaris Bank, Komite Kredit atau KK, Direksi Bank, dan Komite Kebijaksanaan Perkreditan atau KKP. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kredit. Apa sih tujuan dan fungsi dari kredit? Tujuan dari kredit yang pertama, mencari keuntungan. Pihak kreditur akan mendapatkan keuntungan dari setiap pemberian barang atau jasa yang diberikan kepada pihak debitur. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, membantu pemerintah menggerakkan roda perekonomian. Selanjutnya, fungsi kredit. Yang pertama, daya guna uang, peredaran dan lalu lintas uang, daya guna barang dan peredaran barang, alat stabilitas ekonomi, dan yang terakhir, hubungan internasional. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Terdapat 3 jenis kredit. Yang pertama, segi sektor ekonomi. Contohnya, kredit pertanian, kredit perumahan. Yang kedua, segi kegunaan. Contohnya, kredit investasi dan kredit modal kerja. Dan yang terakhir, segi tujuan kredit. Kredit produktif dan kredit konsumtif. Selanjutnya, jaminan kredit. Terdapat 4 jaminan kredit. Yang pertama, jaminan kredit berdasarkan barang. Terdapat 2 contoh jaminan kredit berupa barang, yaitu contoh pertama, benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang dijaminkan dengan hak
dan tanggungan. Yang kedua, benda bergerak seperti kendaraan mesin, logam mulia, dan barang bergerak lainnya. Jaminan kredit berdasarkan surat berharga, contohnya obligasi dan surat utang. Contoh selanjutnya, saham perusahaan. Jaminan kredit berdasarkan orang atau perusahaan, yaitu contohnya penjamin pribadi, individu yang secara pribadi bertanggung jawab atas utang debitur. Contoh kedua, penjamin dari pihak ketiga, bisa berupa keluarga, teman, atau perusahaan. Jaminan kredit yang terakhir adalah jaminan kredit berdasarkan asuransi. Asuransi sebagai jaminan kredit berfungsi sebagai profesi tambahan kepada debitur. Selanjutnya, analisis kredit. Analisis kredit yang pertama yaitu 6C, terdiri dari karakter, capability, capital, collateral, condition, dan constraint. Yang kedua, 7P atau personality, party, purpose, prospect, payment, probability, dan protection. Yang terakhir yaitu SKU atau studi kelayakan usaha. Selanjutnya, kualitas kredit. Terdiri atas 3. Yang pertama, PES, seperti pembayaran angsuran tepat waktu dan mutasi rekening aktif. Yang kedua, special mention, jarang terjadi pelanggaran kontrak dan didukung oleh pinjaman baru. Dan yang terakhir, doubtful atau tunggakan angsuran kurang lebih 180 hari dan dokumen hukum lemah. Selanjutnya, proses manajemen kredit. Bagaimana sih proses dari manajemen kredit? Nah, jadi proses dari manajemen kredit yaitu yang pertama, proses pemberian kredit. Suatu bank secara umum dapat melalui pengajuan permohonan, penelitian berkas kredit, wawancara awal, on the spot, wawancara kedua, keputusan kredit, persetujuan kredit, realisasi kredit, dan penyaluran atau penarikan uang. Selanjutnya, proses penyelesaian kredit bermasalah. Penyelamatan kredit bermasalah bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit agar tidak menjadi macet secara permanen. Cara yang umum dilakukan adalah yang pertama, penjadwalan, yaitu mengubah syarat terkait jadwal pembayaran dan jangka waktu. Yang kedua, persyaratan atau melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit. Dan yang terakhir, penataan kembali, yaitu melakukan perubahan syarat kredit yang dapat meliputi pemberian tambahan kredit, pengurangan pokok kredit, atau haircut. Selanjutnya, monitoring dan pengawasan kredit. Monitoring dan pengawasan kredit adalah 2 proses penting dalam proses pengelolaan kredit oleh bank untuk menjaga kualitas kredit dan meminimalisir risiko kerugian. Monitoring kredit adalah pemantauan terhadap pelaksanaan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin adanya deviasi atau penyimpangan yang dapat menurunkan mutu kredit. Monitoring bertujuan agar bank dapat segera mengambil tindakan perbaikan untuk menjaga stabilitas kredit. Pengawasan kredit adalah usaha pengendalian pelaksanaan kredit oleh bank dan debitur agar persyaratan dan tujuan kredit yang telah disepakati dapat terpenuhi. Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan debitur, melainkan untuk menjaga agar pelaksanaan kredit berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, metode perhitungan bunga kredit. Guys, bagaimana sih proses perhitungan bunga pada kredit? Yang pertama, bunga flat. Bunga flat dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman awal sepanjang masa kredit tanpa memperhitungkan penurunan saldo pokok selama periode angsuran. Rumusnya, bunga sama dengan jumlah pinjaman dikali tingkat bunga flat dikali jangka waktu periode bunga sama dengan jumlah pinjaman dikali tingkat bunga. Yang kedua, bunga efektif. Bunga efektif dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman tiap bulan, sehingga bunga menurun seiring berkurangnya pokok hutang. Yang terakhir, bunga anuitas. Metode ini mengatur agar jumlah angsuran pokok dan bunga dibayar sama setiap bulan pada awal kredit. Porsi bunga lebih besar dan porsi
pokok kecil, kemudian berbalik mendekati akhir tenor. Nah guys, sebelum saya mengakhiri video ini, terdapat kutipan motivasi, yaitu uang adalah alat, bukan tujuan. Gunakan uangmu untuk membangun kehidupan yang berarti dan penuh makna. Jadi, bijaklah dalam menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang manajemen kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.